Semalam semuanya. Ya, malam. Malam. Jadi kita dapat tugas 1-2 dari Pak Abdul. Kemarin sesuai yang saya share di grup. Itu dari video dan template yang di PowerPoint itu dari Mbak Indah atau Mbak Fajar, apa ada pemahaman lain gitu dari perintah tugas itu? Kalau saya pemahamannya kan tugas yang pertama, tugas 1 itu kita diminta berdiskusi, ya kan? Diminta berdiskusi, di situ sih ditulisnya 2 orang, hanya kan kita kan jadinya 4 orang. Nah itu hasil diskusi itu pas waktu kita diskusi itu divideokan, ya kan? Kemudian dibuat kayaknya ke link YouTube juga gitu. Diupload ke YouTube, linknya di-upload di LMS. Nah, itu hasil dari diskusi ini. Diskusi kita malam hari ini, yaitu apa yang kita diskusikan yaitu untuk mereview satu produk ya. Review satu produk. Nah, nanti itu hasil reviewnya itu kita sampaikan berupa paper, di-upload pada saat akhir semester. Di tugas 2. Nah, mungkin dari Mbak Fajar atau Mbak Indah ada pemahaman lain selain yang saya sampaikan tadi gitu. Gimana Mbak Indah, Pak Fajar? Oh, bentar ya. Saya cek. Kalau saya lihat sih bukannya buat paper dulu baru ini ya. Baru didiskusikan gitu ya kayaknya. Itu makanya saya perlu yang didiskusikan tuh tugasnya sendiri harus jelasin gitu. Tugasnya satu itu seperti apa, tugas 2 seperti apa. Tapi yang saya dapat dari Pak Abdul, itu jadi untuk diskusi mencari tema untuk tugas 2 untuk buat kita itu harus videonya berdiskusi gitu. Oh, seperti itu ya. Jadi penentuan temanya harus ini ya, ada diskusi kelompok, terus Iya. di videoin ya gitu. Iya. Jadi mulai dari awal kita start ini udah direkam gitu ya? Sudah kita rekam. Nanti hasil diskusinya ini kita sampaikan di LMS gitu. Oh, rekaman kita diskusi. Iya. Iya, kayaknya Mbak Indah. Jadi kayak kita nentuin produknya nih apa kita yang lagi booming lah gitu. Supaya pencariannya di web itu lebih enak gitu kan. Nah, maunya produk apa gitu kan. Nanti ketika final udah yang dipilih apa, kemudian kita buat papernya, mungkin seperti itu kan? Iya, benar. Paper itu tugas 2. Nanti disampaikannya setelah UTS. Nah, itu. Nah, kalau sekiranya sudah kan, atau ini deh kalau kurang yakin bisa juga yakin lagi. Karena yang maaf Pak Dedi, Pak Dedi di kantornya kegiatannya apa? Barang dagangannya. Mungkin bisa itu? Kalau saya nggak ada. Kalau di tempat saya itu mungkin bisa kita ambil langsung aja ke itunya ya, ke realnya kali. Boleh. Kalau saya dagangnya itu kan kacang-kacangan. Nah, mungkin kita bisa diskusi itu kali. Kalau Fajar apa? Terserah sih kalau saya mah. Kalau saya sih bukan ya cuma batu gitu.
kalau bukan bentuk produk gitu, bahan mentah gitu. Jadi kayaknya kayak sedikit meleset gitu ya kan. Mending kan berbentuk produk dengan brand atau usaha UKM mungkin yang lagi hit gitu, apakah gitu. Kalau Masalahnya ini tempat kan saya kita kerja kan udah mepet tuh waktunya ya. Kalau cuma di rekamannya doang di-upload mah nggak apa-apa ya kita ngobrol begini kan. Ya nggak apa-apa. Iya, emang rekaman kita yang di-upload. Ya udah, Emang mikir. kalau misalnya kita mau bukan produk yang, kalau yang mau gampangnya kan, ya udah produk kita yang saat ini kita jual apa gitu kan? Ya, boleh juga. Kita angkat gitu. Atau kalau kita mau ngambil yang lain, misalnya mau yang lebih susah, ya udah kita ceritanya kita bikin satu produk, misalnya kita bikin produk dari kantong plastik gitu kan. Nah, bisa juga kan. Nah, tapi yang ramah lingkungan. Bisa juga seperti itu. Kalau menurut saya maksudnya dari Pak Abdu itu sih kayak ini loh Mbak Indah, kayak kita itu ngelihat produk apa, kemudian kita review di ininya, di webnya gitu loh. Jadi kita jadi bukan kita menciptakan terus menjelaskan prosesnya. Bisa juga kalau misalnya kita nggak mau pakai produk yang ada, berarti kan kita ya udah kita bikin, yuk kita jualan apa contohnya gitu kan. Nah tapi kalau kita mau pakai produk yang ada, ya udah kita ambil aja. Misalnya nih tempat saya jual kacang-kacangan. Oh ini kita marketingnya begini loh. Kan ini kan judulnya bagaimana sih kita memasarkan gitu kan? Lewat apa sih di webnya, bagaimana sih gitu kan? Ya gini. Iya, salah satunya. Kalau saya boleh nambahkan begini. Jadi umpamanya kita nih mau masarkan suatu produk ya kan. Kemudian kita cari tahu sih sehit apa sih, sepopuler apa sih gitu kan, dicari orang tuh di website itu. Jadi kita bisa melihat peluangnya nih, apa barang yang akan kita jual ini bisa sukses, bisa dikenal orang gitu kan, bisa berjalan apa sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu. Jadi kita cari apa semodel survei dulu gitu, survei dengan mereview barang yang akan, seperti yang dicontohkan Pak Abdu itu yang ditugas itu kan tas ya kan. Jadi dia mereview tas itu seberapa populer sih ya kan, sih sama orang di website itu kan gitu, di masyarakat itu seperti itu. Jadi kita umpamanya tadi kata Mbak Indah mau masak kacangan ya kan, tapi harus spesifik Mbak, kacang apa nih ya kan, kacang atom ya kan misalkan, atau kacang kulit, kacang almond. Nah nanti kan kita nggak bisa secara umum harus kacang almond umpamanya kan, berapa banyak sih orang yang mencari kacang almond ya kan, di hashtagnya itu berapa banyak juga gitu, mana yang paling banyak mencari kacang almond gitu. Kalau untuk dunia negara mana gitu yang paling banyak mencari kacang almond itu gitu. Saya pikir seperti itu kalau untuk reviewnya itu. Untuk mencari jalan, mencari seberapa besar popularitasnya lah barang yang dipasarkan gitu. Mungkin itulah yang bisa saya tambahkan. Jadi menurut saya bisa aja sih berupa barang makanan atau produk yang tadi UMKM tadi juga bisa ya kan. Hanya harus spesifik jenisnya gitu, harus jelas. Jadi diinikan aja. Ya udah cari simpelnya ngikut Mbak Indah aja kali ya. Kacang almond gitu ya. Ya boleh kacang almond gitu kan. Mana Mbak Indahnya? Halo Mbak Indah. Saya ada di sini Pak.
Jadi kalau bagus. Jadi gimana Mbak Indah? Apa memang mau dilanjutkan yang tadi itu Mbak Indah? Kacang almond gitu. Boleh. Bukan Kan karena nanti kita kan lihat dari Google Review. Kan di situ kan ada Google Review kan. Kalau kita udah punya website, ada Google Review-nya kan. Nah, kita ambil aja dari situ yang dicontohin. Iya. Ya boleh sih. Kalau sekarang udah ada webnya juga itu ya? Nggak, sebenarnya kalau di Google itu kan umum ya, bisa kita cari juga itu. Nggak perlu punya website sendiri. Google gitu langsung aja. Google Analytics atau apa namanya itu. Coba ditampilin gitu ya, dilihatkan gimana caranya gitu. Supaya yakin aja kalau memang produknya ada pangsa pasarnya Ya misalnya. benar, Google Analytics. Cuma kan itu kan data kantor, nggak bisa saya buka. Oh iya ya. Kita ambilnya begitu. Maksudnya jualan ini, tapi itu kan yang udah benar-benar ada pangsa pasarnya gitu loh. Seperti itu. Iya. Iya, kita pakai Google Analytics benar. Bentar ya, kita coba dulu kacang. Lihat secara global aja, nggak perlu ini kan webnya. Sebentar. Kalau Google Analytics untuk mengukurin ya banyaknya kunjungan gitu ya. Iya, belum pernah buka sih. Kalau di Instagram kan bisa hashtag kan, berapa gunakan kacang almond gitu. Terus apa lagi yang diapakan Pak Abdul itu ya di beberapa yang menjual itu gitu, penjualannya kan bisa kalau dari di mana laporan orang penjual kan ke departemen apa operasi. Kalau saya lihat Pak Abdul yang di share ini di tugas nih yang APJ II ini nih. Ini juga pakai Google Analytics nih. Iya. Yang fashion and females are the top products and buyers, ya kan? Iya, itu kan bisa di mana jadi kita ini. Kalau yang mudahnya itu kan memang di banyak sih sebenarnya untuk jadi tolak ukurnya tuh. Di mana paling dicari itu berapa persen dicarinya, terus yang tadi untuk gender yang mencarinya laki-laki atau perempuan berapa persen gitu kan ada juga. Iya. Jadi kita sepakati aja itu ya, kacang almond gitu ya. Pak Fajar boleh. Terserah mau apa juga boleh. Ini kan dia contohnya tas, fashion. Kalau mau yang lain juga boleh. Mungkin itu cari mudahnya aja kali. Kalau saya sih karena Mbak Indah gelut di situ, mending di situ. Jadi kita lebih cepat cari bahan. Mbak Indah lebih paham ya kan. Karena waktunya juga mepet gitu. Sama-sama sibuk. Kalau papernya UAS kan masih lama. Iya, paper UAS. Masalahnya papernya gini. UAS masih lama. Masih lama kalau nggak dikerjain juga nggak selesai. Mbak Indah pemasarannya via online atau offline ya? Kita online dan offline. Oh, secara online mungkin udah kelihatan Mbak Indah ya, peminatnya dari daerah mana yang paling banyak gitu kan? Kelihatan. Nah, itu mungkin itu salah satu ininya lah kita untuk jadikan paper gitu loh. Kan kalau paper lebih real, kita dalami tuh lebih inilah
Udah lebih real kan? bagus. Iya benar. Oke, nanti data-datanya bisa saya kasih. Iya. Tapi saya nggak bisa buka hari ini karena di kantor itunya. Ya nggak masalah Mbak, nggak masalah kalau Ya. masalah itu nggak masalah karena kan Nggak apa-apa nanti sih kalau papernya untuk S2 kan. apa nanti saya kasih. Nanti saya coba compile papernya, saya susun. Nanti dari Mbak Indah yang kasih materinya. Nah, ntar kalau udah selesai ya udah sama-sama di review gitu aja. Boleh, gitu aja kali ya. Gimana Pak Dedi, setujukah sebagai ketua? Nggak ada ketua di sini Mbak. Ketuanya nggak hadir. Kita harus ada Pak Dedi biar ada yang komandoin karena gitu, kalau kita nggak ada ketuanya, paling nggak ya udah nama aja nggak apa-apa gitu. Karena gini kalau yang memulai lah, nggak ada yang mulai gitu. Karena jujur aja kalau saya kan susah juga. Ini aja saya sambil kuliah tempat lain. Saya pikir setengah 8 keluar nggak kelar-kelar juga tuh. Ya makanya kalau soal kesibukan ya sama juga, kita punya kesibukan ya kan. Jadi ini waktunya udah mepet, makanya saya cari tahu ke Pak Abdo kok nggak ada pergerakan begitu. Jadi nampaknya di kawan-kawan yang lain pun belum paham juga ya kan. Kawan yang lain yang tahu juga seperti apa apanya tugasnya itu. Kalau di tempat saya itu digital marketing, bagian digital marketing, departemen digital marketing itu tugasnya begitu. Ya kayak gitu. Ya, konten Google Analytics, perhatiin, terus kita promosi di marketplace, kan gitu-gitu kan. Iya. Bagaimana kita customer oriented, ya kayak gitu aja. Membuat SEO ya kan, SEO supaya websitenya banyak dikunjungi kan. Iya. Kayaknya kita sepakati ya aja ya, itu aja ya. Jadi kayaknya kalau untuk temanya kita udah jelas, untuk produknya juga kacang almond aja kita ini kan Bu Indah ya, minta tolong Pak Google Analytics nanti screenshot-kan ya kan? Ya. Nanti bisa saya screenshot ya. Itu maaf Mbak Indah, itu kacang almond tuh maksudnya berupa kemasan gitu langsung ya? Kacang almond itu ada yang mentah, ada yang proses, ada yang macam-macam. Ada yang udah kemasan. Oh gitu ya. Ada Saya kira yang berupa kemasan aja. Bu Indah, ada yang jadikan minyak almond gitu, nggak ada? Ada minyak almond, mereknya Almondesia, raw, natural raw. Jadi almond mentah. Jadi orang-orang beli almond mentah, kita kan jualannya kan tonase ya. Beli almond mentah sama mereka di roasting lagi, sama mereka dibikin snack gitu. Justru almond prosesnya seperti almond snack atau minyak almond itu kalau di Indonesia kurang peminatnya. Oh gitu ya. Jadi Mbak mau tanya-tanya juga nih sekalian. Ini Mbak ada perkebunannya gitu ya? Nggak ada dong. Mana bisa almond hidup di Indonesia? Posisinya di mana Mbak perkebunannya itu? Berarti ngimpor. Almond bisa hidup di Indonesia. Terus Mbak sendiri itu impornya dari mana? Oh, impor ya? Impor. Oh gitu. Jadi distributor lah ya, distributor besar lah gitu ya? Pabrik ya. Pabrik ya? Oh. Karena kan kita almondnya kita proses lagi. Di mana itu Mbak? Di Surabaya, Jakarta? Enggak, di Cikarang. Oh, Cikarang. Pabriknya kan? Siapa tahu Mbak Pajar di Samarinda. Di Samarinda Mbak Pajar ya? Mau buka. Iya benar. Sana ya kan? Bisa komunikasi sama Mbak Indah. Kan bisa Mbak Indah ya? Boleh kalau ke distributornya. Syaratnya banyak kayaknya. Distributor kayak bukan jualan kacang goreng ya.
Iya, bener. Tuh, sering buat. Saya kira gitu aja kali ya untuk bahasan ininya ya. Kita sepakati aja kesimpulannya yang akan kita review untuk tugas 2 itu kacang almond aja ya. Produknya Mbak Indah nanti. Tolong dibantu. Semua ajar Ini juga. kan nanti kan kayak contoh tadi ya. Definisi Iya. kacang almondnya, apanya gitu kan? Iya, benar. Iya, Iya gitu. Mungkin Kalau asal negaranya dari mana gitu kan. iya. Bisa nanti. Nah, Sekalian saya promosi produk. benar. bagus. Promosi produk. Coba kamu beli almond panggang di Indomaret. Kan ada tuh jual Almonisia. Snack gitu. almond di Indomaret. Sudah ini ya, udah ada di Indomaret ya. Coba nanti saya ini deh. Saya coba rasanya. Iya, termasuk nanti direview juga kandungan almond tuh apa sih kan gitu ya. Manfaatnya apa gitu kan. Manfaatnya banyak. Bikin awet muda dan sehat. Nah, itu yang mau saya tanya. Makanya Mbak Indah awet muda kayaknya ini. Bisa aja. Kerjanya di pabrik almond ya. Iya, kalau nggak muda keterlaluan juga ya kan, tiap hari itu. Ya kalau tua dipensiunin gitu. Baik, oke, Pak Deddy, cuma ini aja. Kita tugas satunya ngupload. Iya, nanti kita. Cuma ini ditentuin deadline. Iya, tanggal 2. Papernya kapan dibuat gitu kan, tugas 2. Kalau paper nanti kan dikasih tahu lagi untuk uploadnya katanya. Untuk ininya tempat uploadnya. Kita nyicil dari sekarang aja bahan-bahannya ya. Ya, boleh. Iya benar Bu. Takut kelupaan kalau sudah keasian sibuk. Ya, sering ingetin aja lah ya. Di grup kan ada. Ya. Nanti saya share taruh di di grup aja. Di grup ya, nanti di grup. Terus Fajar bagian ngumpulin ya. Siap. Bagian kamu bikin papernya kan, paling kan papernya itu kita seperti kayak bikin makalah kan? Iya benar. Paper. Cuma itu bentuknya nanti PDF ya? Di PDF gitu ya? PDF aja. Bentuknya PDF. Kalau bentuknya Word nanti berubah-ubah. Iya. Iya nanti dibuat di PDF. Oke, baik. Saya kira untuk malam ini diskusinya kita selesai ya. Kita sepakat seperti tadi kesimpulannya. Untuk tugas 2 kita cicil. Mudah-mudahan semuanya lancar. Nanti ini yang untuk video rekamannya bantu upload ya. Oke. Perlu diedit nggak Pak? Iya, mungkin diedit sedikit lah nanti. Iya, omongan-omongan yang nggak perlu dihapus. Kayaknya perlu semua deh. karena promonya itu yang perlu tadi kan. Baiklah Mbak Indah, Mbak Fajar. Ya. Oh enggak mau pada buka video. Ya. Biar kita kenal. Udah kenal kayaknya. Saya pernah lihat. Kameranya kurang ini saya nih. Apa namanya? Buram. Kalau malam. Kamu di dalam goa. Baik, lain kali aja Mbak Indah ya. Mbak Fajar. Ya, oke. Nanti semuanya udah gabung. Berarti kita live ya? Iya. Oke, ya. Selamat malam semua. Malam.